Kalian bayangin, kalau tiba-tiba di bumi kita ini nggak ada hujan sama sekali. Sungai bisa kering, tumbuhan layu, dan kehidupan jadi terganggu. Tapi tenang aja nih, karena untungnya di bumi kita ini ada satu siklus yang buat persediaan air terus terjaga. Tahu namanya? Yap, siklus air. Halo Sobat Belajar, aku Delia Trihana. Dari video kali ini aku bakal bantu kalian buat memahami tentang siklus air. Hai, dan aku Dinda. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu siklus air atau siklus hidrologi? Nah, jadi siklus air merupakan proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi karena adanya panas matahari yang menyebabkan air menguap, lalu membentuk awan dan kemudian turun kembali ke bumi sebagai hujan. Siklus air ini memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air dan keseimbangan kehidupan di bumi. Nah, siklus air ini terjadi melalui beberapa tahapan proses yang membuat air terus berputar di permukaan bumi. Proses yang pertama bernama evaporasi, yang mana merupakan proses penguapan air dari laut, sungai, danau, atau permukaan bumi akibat dari panas matahari. Sekitar 90% dari proses evaporasi berasal dari lautan dan 10% sisanya berasal dari perairan datar atau vegetasi. Proses yang kedua bernama transpirasi, yang mana selain dari perairan, penguapan juga bisa berasal melalui tumbuhan, yaitu pada pori-pori kecil bernama stomata yang dapat kita temui di bawah permukaan daun. Proses penguapan air dari tumbuhan inilah yang bernama transpirasi. Proses yang ketiga bernama evapotranspirasi, yang merupakan gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi, yang membantu menambah jumlah uap air di atmosfer. Proses keempat bernama kondensasi. Setelah menguap ke atmosfer, uap air akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik kecil yang membentuk awan. Proses inilah yang bernama kondensasi. Proses kelima adalah adveksi. Ketika awan sudah terbentuk dan terbawa atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain oleh bantuan awan. Proses keenam yaitu presipitasi terjadi ketika awan sudah mengandung terlalu banyak air, menyebabkan air turun dari awan ke permukaan bumi. Air dapat berbentuk hujan, salju, maupun hujan es. Yang ketujuh yaitu runoff. Terjadi setelah hujan turun, sebagian air akan mengalir ke permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah seperti sungai dan danau sampai akhirnya menuju ke lautan. Proses ke-8 yaitu infiltrasi. Selain mengalir di permukaan tanah, air juga meresap ke tanah melalui pori-pori tanah. Air ini berfungsi sebagai cadangan di dalam tanah. Proses terakhir yaitu perkolasi. Air menuju lebih dalam ke dalam tanah karena adanya gaya gravitasi. Nah, setelah mengetahui tahapan proses dari siklus air, kalian juga perlu memahami manfaat dari siklus air untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat utamanya yaitu yang pertama, membantu menjaga ketersediaan air di bumi agar tidak habis. Yang kedua, menyediakan air bagi hewan, tumbuhan, dan manusia, serta membantu menjaga keseimbangan alam dan cuaca. Namun, jika siklus air terganggu, maka akan memberikan dampak kepada lingkungan dan makhluk hidup, seperti banjir, kekeringan, dan kekurangan air bersih. Pergi ke taman melihat pelangi, pulangnya membawa bunga melati. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Bye-bye!